Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih akan membahas lebih lanjut lagi seputar kepercayaan publik yang merosot kepada KPK. Masih bersama saya ada mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan juga ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin, Bang Ali. Bang Samad, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, saya mau ke Bang Samad sekali lagi. Bang Samad, kita lihat hari ini Capim sepi, IPAK turun. Anda sebagai mantan pimpinan KPK, bagaimana keprihatinan yang ingin disampaikan seputar pemberantasan korupsi kita saat ini, Bang Samad? Ya, sedih banget sebenarnya melihat keadaan seperti sekarang ini. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Padahal sebenarnya jalan keluar yang tersedia itu banyak banget ya. Tinggal mau tidak kita menemukan jalan keluar itu apa enggak. Sebenarnya itu intinya. Salah satu jalan keluar sebenarnya yang sedang tersedia yaitu Capim ya, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekarang sedang memasuki tahapan seleksi administrasi. Mudah-mudahan saja, sekali lagi, mudah-mudahan saja pansel yang telah terbentuk ini bisa menyeleksi ya, dan kemudian bisa merekrut ya, meloloskan calon-calon pimpinan yang memang kita kenal betul, yang kita tahu betul, punya integritas yang kuat, yang tidak diragukan lagi. Cara mengukur integritas itu sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Kenapa saya katakan tidak terlalu rumit? Kita bisa melihat rekam jejak orang. Tapi ketika kita melihat rekam jejak orang, ini yang perlu suatu metode yang cukup rapi, cukup bagus. Karena rekam jejak itu bukan dilihat berdasarkan 1, 2, 3, 4 tahun ke belakang. Metode untuk melihat rekam jejak seseorang itu dimulai dari perjalanan hidup mereka yang panjang. Dari mana kita bisa melihatnya? Ketika mereka itu sudah memulai atau memasuki profesi mereka, ya, pekerjaan mereka. Disitulah kita bisa melihat rekam jejak seseorang. Karena kalau kita melihat rekam jejak seseorang dimulai 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau bahkan 6 tahun terakhir, maka yang kita temukan adalah rekam jejak yang penuh kepalsuan. Kenapa saya katakan rekam jejak yang penuh kepalsuan? Karena sekitar 6 atau 5 tahun yang lalu seseorang itu sudah kadang-kadang sudah mencitrakan dirinya karena punya planning tertentu. Jadi ketika kita ingin mengukur rekam jejak, maka kita harus tarik jauh ke belakang. Yaitu ketika pertama kali seseorang itu memasuki profesinya. Jadi ketika dia udah selesai sarjana, kemudian dia bekerja, disitulah kita mulai mengukur rekam jejak seseorang. Bahkan sebenarnya metode untuk mengukur rekam jejak yang lebih sempurna itu dimulai sejak mereka akhir kuliah. Itu kita akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang rekam jejak seseorang. Harusnya itu digunakan pansel untuk mengukur rekam jejak seseorang ya. Capim KPK, dalam Capim KPK tahun ini ya Bang Samad ya. Jadi ini jadi masukan. Jadi Bang Samad, jadi ini sebenarnya jadi masukan juga untuk pemerintah dan juga pansel nanti pada saat menentukan bagaimana pimpinan KPK ke depannya. Saya mau ke Bang Ali. Bang Ali, dengan kondisi hari ini, fenomena yang terjadi yang dilihat masyarakat, evaluasi yang akan dilakukan pemerintah bagaimana Bang Ali? Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa dari 844 orang yang terregistri dari akun mereka itu sampai dengan penutupan kemarin itu 280 orang yang terdaftar sebagai calon pimpinan KPK. Itu artinya bahwa insya Allah kita mesti berbaik sangka bahwa masih ada orang-orang baik hebat di Republik ini yang ingin memimpin KPK dengan semangat dan integritasnya yang tinggi. Kalau Mbak Valen menanyakan apa pandangan sikap pemerintah, maka saya ingin mengatakan bahwa dari regulasi yang ada dan komitmen Presiden Joko Widodo memberikan isyarat kepada kita bahwa korupsi itu adalah ancaman bagi bangsa dan negara kita. Kemajuan bangsa ini sangat ditentukan
menunjukkan dari betapa hebatnya penyelenggara negara ini memang harus bersih, berwibawa, dan punya sikap yang keras terhadap anti korupsi maupun membebaskan diri dari perilaku sogo, menyuap, dan lain-lain sebagainya. Karena itu bagi pemerintah, ya, bagi Presiden Republik Indonesia dan terakhir Presiden juga kembali mengingatkan kepada kita tentang betapa bahayanya korupsi. Karena itu memang kita membutuhkan institusi-institusi yang kuat dengan regulasi yang ada. Banyak orang memberikan pandangan dan meragukan ketika KPK masuk dalam rumpun pemerintah. Saya ingin menyampaikan bahwa terlalu banyak lembaga-lembaga anti rasuah ini di negara-negara yang memang ada di bawah pemerintah. Ya, tetapi jangan lupa bahwa luar biasa keberhasilan mereka dalam melakukan tindak pidana pencegahan terhadap penyelenggara negara yang korup. Itu di negara-negara yang sangat maju. Kita memang punya pegawai di Indonesia ini mungkin baru sekitar 1.200 sekian ya, 1.271 orang. Dengan perolehannya kita mungkin baru 0, sekian, 45% dari keberhasilan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita memang capek, kita letih, kita lelah, tapi kita tidak boleh menyerah. Di usia kita yang 70 sekian tahun ini ya, 17 Agustus datang ini sekitar berapa, 70 berapa tahun ini. Tapi kita tidak boleh menyerah terhadap perilaku tindak pidana kejahatan korupsi ini. Karena itu memang Republik ini membutuhkan institusi seperti KPK dan Republik ini membutuhkan orang-orang terbaik. Karena itulah kalau kita menyoroti bahwa kurangnya orang mendaftar dan saya kira ada sesuatu yang perlu harus kita perbaiki kerangka berpikirnya. Karena dari 844 mereka meregistrasikan akun mereka, kemudian 280 yang terdaftar dari ditutupnya oleh pendaftaran ini, saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Itu baik, Mbak Valen. Bang Ali, tadi Anda katakan kita tidak boleh menyerah. Kita betul tidak boleh menyerah kalau seandainya kita mau melawan yang namanya korupsi di negeri ini. Tapi kalau dari data BPS yang terakhir, angka IPAK-nya bahkan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan apa supaya bisa naik, Bang Ali? Iya, indeks perilaku anti korupsi ini saya setuju dengan beberapa laporan KPK yang masuk kepada Presiden bahwa tidak saja, memang betul untuk mengharapkan KPK dan pemerintah saja tidak. Saya kira ini kerja yang sangat berat. Karena itu memang membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat, elemen Republik ini. Karena anggaran pendapatan belanja negara yang bocor itu jauh lebih luar biasa banyak, Mbak Valen. Jadi kalau apa yang harus kita lakukan, iya, kita harus punya semangat yang sama, kemudian mengkampanyekan anti korupsi baik kepada penyelenggara, tidak saja kepada penyelenggara negara, tetapi kepada masyarakat. Memang dulu kita suka itu dengan kata-kata tolak itu sogo, menyogok dan lain-lain sebagainya. Karena kalau semangat ini bisa dipakai, maka satu pesan yang sangat terpenting itu adalah memang mesti lewat pesan agama. Pesan agama menjadi satu langkah penting. Jadi ar-rashi wal murtasi finnar, orang yang memberi dan menerima sogokan ada dalam neraka. Itu semangat itu menurut saya kampanye itu harus selalu dilakukan di samping dengan regulasi, institusi dan teman-teman yang ada di KPK. Itu menurut saya itu langkah yang tidak boleh kendor. Makanya tadi saya bilang Mbak Valen, kita boleh capek, kita boleh letih, kita boleh luar biasa. Ada senior-senior yang sudah tidak mau lagi mendaftarkan diri menjadi pimpinan KPK, ya mungkin capek karena usia, mundur segera, kasih maju anak-anak yang hebat, yang semangat, yang anti dengan korupsi. Jadi impact kita juga nanti akan baik. Oke, jadi ada pendekatan agama yang juga harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di berbagai kalangan. Valen, itu tidak boleh tidak, itu menurut saya harus penting. Ini sejalan juga dengan data dari BPS, Bang Samad. Kalau data yang dari BPS yang kita pahami adalah korupsi ini terjadi bahkan skalanya kecil, korupsi kecil. Berarti masyarakat pada level yang terendah pun ikut abai pada pemberantasan korupsi. Menurut Anda bagaimana cara penanaman nilai anti korupsi yang efektif, efisien? Ya, kalau kita lihat korupsi itu kan ada dua ya, yang tadi Anda katakan itu ada yang disebut petty corruption, ada yang disebut grand corruption. Kalau petty corruption
itu kan korupsi yang kecil-kecil yang tadi Anda keluhkan itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan ingat, petty corruption walaupun sifatnya korupsi kecil, dia merusak pelayanan publik karena dia rata-rata terjadi di sektor pelayanan publik. Kemudian pertanyaan apa penyebab dari petty corruption itu? Petty corruption itu sebenarnya disebabkan oleh ada dua teori ya. Pertama orang corruption by need, kemudian ada corruption by greed. Kalau petty corruption adalah corruption disebabkan oleh yang kita sebut corruption by need, yaitu pendapatan atau mungkin gaji yang rendah menyebabkan orang melakukan korupsi yang kecil-kecil. Itulah lahir yang disebut petty corruption, tapi dia merusak pelayanan publik. Misalnya contohnya, kalau Anda ke kelurahan, kemudian harusnya urus KTP harus gratis atau harus harga murah menjadi mahal. Kemudian Anda urus SIM seharusnya murah menjadi mahal. Itu semua petty corruption, tapi dia merusak pelayanan publik. Rata-rata disebabkan salah satu faktor ya, walaupun bukan satu-satunya faktor. Salah satu faktor yaitu rendahnya pendapatan aparatur ya, gaji seseorang sehingga dia melakukan yang kita sebut petty corruption. Oleh karena itu kalau petty corruption itu ingin diberantas, ingin dibasmi, maka salah satu metodenya, salah satu caranya yaitu memperbaiki struktur penggajian gaji di level aparat menengah ke bawah. Kan yang terjadi sekarang adalah misalnya kalau kita bicara tentang remunerasi. Remunerasi itu terjadi di level menengah ke atas. Itu sebenarnya nggak tepat. Karena yang seharusnya diperbaiki gaji itu adalah orang-orang pegawai-pegawai atau aparatur yang berada di level menengah ke bawah. Contohnya karena mereka mempunyai penghasilan yang rendah. Kalau misalnya aparatur yang berada di level menengah atas, gajinya cukup memadai lah untuk hidup. Misalnya seorang golongan 4A ke atas itu kan lumayan gitu ya. Jadi yang harus diperbaiki itu golongan 2A. Misalnya kalau kita bicara dalam konteks ASN, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Maka ya harus diperbaiki pendapatan atau gaji yang berada di bawah. Tapi saya ingin tidak terlalu jauh masuk ke sana ya, karena kita harus melihat bahwa yang sedang terjadi di Indonesia ini adalah tingkat keparahan korupsi ya, dan marwah KPK itu lagi hancur lebur ketika komisionernya itu terlibat juga korupsi. Ini kan luar biasa. Ini hampir dikatakan atau hampir boleh kita lihat bahwa tidak pernah terjadi di sebuah negara ya, oknum koruptor itu adalah saya begini, para komisioner KPK itu ya di suatu negara itu tidak pernah terlibat melakukan korupsi itu sendiri, karena kan kita tahu sebenarnya pimpinan KPK itu harusnya dia punya tugas itu memberantas korupsi, tapi apa yang terjadi di Indonesia kita lihat tapi justru dia melakukan korupsi dengan kejadian Firly, kemudian Lili, ya, kemudian sebenarnya juga Gufron, tapi kan belum disidang, hampir semua di sana. Belum lagi kalau kita lihat pegawai-pegawai KPK yang baru-baru ini disidang etik itu kan terlibat macam-macam. Ada suap di KPK, suap terhadap keluarga para koruptor ketika menyuap. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat ya, nggak pernah terjadi dan baru kali ini terjadi. Oleh karena itu sebenarnya taruhannya kita harus benar-benar bisa memilih pimpinan KPK yang bagus. Jangan eksperimen lagi seperti kemarin memilih orang-orang yang sebenarnya sejak dari awal kita sudah tahu orang-orang ini nggak benar, tapi kita memaksakan diri untuk memilih. Beda misalnya kalau kita tahu orang-orang ini kita tidak tahu awalnya, mungkin bisa saja kita benarkan bahwa ada kesalahan memilih. Tapi ketika dari awal sebenarnya itu sudah disampaikan bahwa jangan dipilih orang-orang ini, maka itu menurut saya sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diterima akal sehat. Baik, coba kita minta tanggapan ke Bang Ali, Bang Samad. Silakan. Nah, tadi yang disampaikan Bang Samad tadi, Bang Ali, jadi korupsi ini terjadi di level ASN yang mungkin punya pendapatan rendah, tapi ternyata sampai pada tahap pimpinan KPK yang pastinya pendapatannya berkecukupan, misalnya begitu, tapi terjadi juga korupsi. Jadi ini sekarang mau mencegahnya bagaimana? Meningkatkan gaji atau apa? Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Abraham Samad itu, iya benar. Tetapi memang
sifat orang mencuri dan merampok ini penyakit, Pak. Karena itu mengobatinya bukan pakai obat-obat kayak medis ini, bukan. Mau gaji berapa banyak pun juga itu dikasih naik, tetapi kalau memang akhlaknya ini merampok, kelakuannya memang pencuri, lahir dari anak-anak haram jada, memang nggak bisa. Itu sebabnya kenapa pesan-pesan moral dan agama itu menjadi penting terhadap seorang penyelenggara negara. Satu, memang betul, namanya manusia. Ini bukan malaikat, ini manusia. Kalau manusia itu ada sifat-sifat kebinatangan, ada sifat-sifat kemalaikatan. Yang diperlukan sekarang ini bagaimana semangat dengan positif pikiran, pandangan, sikap, dan perilaku ini harus di-backup oleh semua orang di Republik ini. Makanya kenapa institusi KPK dipimpin oleh orang-orang baik, dan kita harus berbaik sangka kepada mereka. Karena apa? Karena tangan Tuhan ikut ada di tengah-tengah mereka sehingga mereka terpilih. Berikan energi positif kepada mereka agar mereka bisa menjalankan tugas dalam melakukan peperangan terhadap rasuah ini, baik kepada pegawai penyelenggara negara, pemerintah, maupun juga kepada masyarakat. Caranya itu tidak ada lain kecuali kampanye setiap saat. Karena ini musuh paling besar bagi negara Republik Indonesia ini. Negara-negara yang sukses seperti Kanada, Selandia Baru, Finlandia, itu adalah negara-negara yang mereka punya kemampuan, semangat kebersamaan dengan masyarakat, perang terhadap korupsi. Kita harus menghentikan sekarang, Mbak Valencia, kita harus menghentikan semua kita punya negatif thinking kepada penyelenggara anti rasuah dengan institusi ini, bahwa mereka ini adalah orang-orang baik. Sodorkan energi positif agar mereka bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Semua orang punya jejak-jejak salah dan keliru, tetapi ketika mereka terpilih menjadi orang-orang baik yang memimpin ini institusi, kita harus membagi energi positif agar ke depan mereka harus lebih baik daripada hari ini. Baik, jadi dari dialog kita pagi hari ini ada korupsi by needs, ada korupsi by greed, tapi dua-duanya harus bisa diberantas, mulai dari kenaikan gaji, macam-macam solusinya, dan ini harus dinaikkan yang namanya nilai-nilai moral supaya orang semuanya mau memberantas korupsi. Terima kasih Bang Samad, terima kasih Bang Ali sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia.